Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih yang sudah hadir pada siang hari ini. Mohon maaf ada perubahan jadwal kembali karena memang ya ada hal yang harus segera saya lakukan nanti mendesak jam 1. Oke, kita mulai saja dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, karena untuk modul ajar sudah dilaksanakan, sudah dikumpulkan dan juga sudah dibuat sedemikian rupa. Alhamdulillah, walaupun nanti masih ada sedikit revisi dari saya, nggak apa-apa. Anda sudah melakukan hal yang bagus sekali. Eh, Mungkin besok lebih ditingkatkan lagi karena besok modul ajarnya akan dipakai untuk praktek micro teaching, ya. Dan setelah saya melihat ke kalender, itu ternyata pertemuan kita mungkin tinggal kurang 6 kali pertemuan. Berarti hari ini kita harus segera koordinasi untuk bagaimana teknis besok praktek micro teaching B ya. Kita mulai saja. Nah, yang pertama, wajib maju sesuai urutan. Nah, ini nanti kita akan diskusikan mau majunya itu bagaimana? Mau sesuai urut absen atau nanti kita undi atau atau nanti siapa cepat dia dapat mengisi list di grup nanti akan saya share. Nanti kita akan sepakati di situ. Oke, untuk durasi maksimal 30 menit, berarti setiap pertemuan itu saya harapkan ada 4 orang yang maju. Ya, 4 orang yang maju. Mungkin nanti kalau ada kendala kita masih ada spare time. Itu pertemuannya itu sebenarnya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin sekitar 6 ya, 6 atau 7 lagi ya. Nah itu mungkin satu kita spare. Misal ada halangan, rintangan yang nanti akan Anda apa hadapi sebulan ke depan gitu. Kita kan tidak tahu ya namanya juga ya musibah atau apa kita tidak bisa memprediksi. Oke, kemudian durasi maksimal 30 menit. Ini sedikit lebih banyak daripada tahun kemarin. Tahun kemarin saya cuma 20 menit. Ini saya lebih panjangkan 30 menit karena walaupun nanti Anda cuma 30 menit saja majunya, tapi tetap urutannya harus sesuai dengan modul ajar. Mungkin nanti yang dikurangi adalah waktu pengerjaan saja. Misal LKPD-nya ada 10 soal, mungkin siapa? Mungkin nanti anak didik Anda yang mana adalah teman Anda itu hanya mengerjakan 5 soal atau mungkin 3 soal seperti itu. Jadi untuk formalitasnya saja ya. Yang penting semua kegiatan pembelajarannya terpenuhi. Oke, dilakukan. Tidak ada yang satu pun terlewat. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah boleh memakai bahasa Indonesia tetapi tidak untuk keseluruhan pembelajaran. Contoh yang tidak bagus saya tadi. Saya salah pakai bahasa Arab, tapi sampai sekarang saya masih pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tolong jangan. Tetap nanti walaupun di pengantarnya, di pembukaannya itu pakai bahasa Inggris, kemudian nanti mungkin di kegiatan inti Anda code switching atau mixing aja, boleh in English atau Indonesia gitu. Jangan full bahasa Indonesia karena kita adalah pengajar bahasa Inggris. Jadi berikan mereka atau anak didik kita itu nuansa pengajaran dalam bahasa Inggris walaupun nanti cuma instruksinya aja begitu ya. Jangan sekali-kali memakai bahasa Indonesia dari awal sampai akhir Anda mengajar. Nanti jadi bias itu guru bahasa Inggris atau guru bahasa Indonesia. Oke. Kemudian untuk selanjutnya
Hindari menanyakan artinya apa. Nah, ini biasanya terjadi saat building knowledge of the field. Nah, kan di situ kan kita sedang mengajarkan mereka vocabulary-nya. Nah, biasanya di situ ini kan apa terpicu gitu. Kalau siswanya nggak bisa, kita jadi gemes. Ini artinya apa? Kalau book artinya, nah, tolong jangan sampai terucap artinya apa. Oke? Paling tidak bilang apa? Book, book itu, nah gitu saja. Tapi jangan sampai bilang artinya apa. Bahaya tingkat dewa ya. Oke, untuk selanjutnya, nah karena ini masih lama loh Anda tuh. Besok tanggal 1, kan ini tanggal 25 ya. Tanggal 1 Juni libur, Kak ya. Jadi mulainya kita tanggal 8. Ya kan, tanggal 8 nih kita baru mulai. Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan seminggu lebih. Lebih ini hampir 2 minggu malah kan. Nah, tolong berpakaianlah dengan guru formal, boleh baju dinas ya atau batik deh. Intinya tuh jangan casual gitu ya. Tapi bener-bener rapi. Nggak harus hitam putih, nggak harus. Nggak harus pakai baju hitam putih, nggak harus. Yang penting boleh batik, kemudian sopan muslim-muslimah, dan jangan pakai gelang. Gelang apa sih? Gelang hitam kayak gitu. Tapi kalau gelang emas ya nggak apa-apa lah, tapi jangan terlalu banyak. Gitu ya. Kemudian bersepatu kalau kita nanti prakteknya di di ruangan kelas seperti biasa. Tapi kalau nanti di lab mikro ada ya. Kalau di lab mikro berarti ya terpaksanya copot sepatu ya nggak apa-apa. Begitu. Sepatunya nggak harus pantofel ya, nggak harus sepatu yang kulit ya, nggak harus. Yang penting sepatu. Sekarang pun kita juga sukanya pakai sepatu kets gitu, sepatu sport lebih enak untuk jalan, apalagi untuk naik, apalagi untuk lari-lari ya dan naik tangga. Kemudian rambut rapi bagi guru putra ya. Jadi mulai 2 minggu lagi Anda menjadi calon guru. Sudah mendekati 90% Anda akan jadi guru. Jadi tolong yang masih gondrong-gondrong ya, rambutnya dirapikan, tidak boleh diikat. Oke, semua rambutnya yang pendek. Itu juga, kenapa kok saya sampai harus menekankan tentang gaya berbusana? Karena di instrumen penilaiannya ada. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Slide 1, apakah ada pertanyaan? Boleh respon. Nggak ada yang respon? Bu, Yes, gimana Mr. Agam? berarti kan durasi 30 menit doang. Berarti kita Betul. itu speed run dari penjelasan kita ngebut gitu. Ini tadi makanya saya jelaskan di LKPD-nya. Saya maka bilang nanti durasi mereka mengerjakan LKPD jangan terlalu lama. Yang penting nanti saya akan kasih tahu caranya ya. Nanti saya kasih tahu. Intinya tetap ada kegiatan ini itu ice breaking juga tetap ada, cuma jangan terlalu lama. Materinya pun betul Mas Mr. Agam. Jadi mungkin materinya yang esensial aja, yang penting aja. Kan yang penting fungsi sosialnya, struktur teksnya, sama unsur kebahasaan. Walaupun di PPT Anda tuh lengkap, selengkap-lengkapnya itu nggak masalah. Yang penting nanti garis besarnya fungsi sosial apa, struktur teksnya apa, kemudian unsur kebahasaannya apa, itu sudah saya anggap melakukan kegiatan pembelajaran, menerangkan begitu, menjelaskan materi. Nanti akan ada instrumennya. Setelah ini akan saya sampaikan. Ini sementara dari sini, oke? Okay? Oke, oke. Oke, yuk Thank you. kita lanjut ya. Oh, ini tadi ya, rambut rapi bagi guru putra. Nah, print out modul sesuai jumlah siswa. Kalau jadi saya sampaikan bahwa tolong jangan memberikan kalau Anda memakai LKPD cetak, jangan
Jangan satu-satu per activity Anda bagikan kertas activity, bagikan lagi activity baru. No. Sudah Anda staples, sudah Anda bagikan di awal sesudah kegiatan pendahuluan. Staples jadi satu, bagikan ke mereka. Atau kalau memang memakai apa cellphone atau smartphone, ya ini benar-benar siapkan dulu. Oke, siapkan dulu di awal sesudah kegiatan pendahuluan agar nanti waktunya nggak molor. Oke, ini kita karena harus efektivitas waktu. Setiap Anda membagikan, ada diskusi lagi sama siswa. Masih nanti Pak Guru kurang, Pak Guru lama ya, lama. Nanti kan banyak yang hal-hal seperti itu malah nanti waktunya ya, padahal cuma ada 30 menit, apalagi nanti di kelas. Makin banyak siswanya kan, makin riuh. Anda capek dibagiin kertas doang, siswanya udah bubar nanti ya. Itu ya. Kemudian print out modul ajar lengkap yang sudah direvisi. Oke, insya Allah minggu depan saya selesai ya. Selesai untuk merevisi modul ajar. Tolong Anda perbaiki, kemudian yang yang revisi, yang direvisi maupun yang sudah Anda revisi tetap dijadiin satu. Jadi biar saya tahu mana yang saya revisi begitu ya. Tetap Anda lampirkan modul ajar yang saya revisi. Oke, walaupun Anda sudah ngeprint lagi modul ajar yang sudah direvisi. Oke, kemudian tentukan media yang sesuai. Ini benar-benar harus Anda siapkan, ya kan? Mau pakai PowerPoint, mau pakai Canva, mau pakai audio ya siapkan speaker sendiri. Misal daripada nanti harus nunggu ini ya, semua siapkan sendiri. Usahakan media kalau memang ada teman juga yang memakai ya sudah ini dulu koordinasi dulu ya, sudah koordinasi dulu, jangan nanti tunggu-tungguan lah kamu katanya bawa lo aku nggak bahas, nanti kelamaan lagi waktunya kita terbatas. Oke. Nah, kemudian seperti biasa hadir tepat waktu. 40 menit itu sebenarnya udah 120 menit ya. 2 jam. Gak apa ya. Ya udah, jadi saya harapkan nanti jam 10 maksimal ya 10.10 kita udah mulai ya. Jadi biar nanti selesainya tetap jam 12.10 nggak apa-apa. Jadi kan Anda masih ada spare, kalau ada kelas selanjutnya kan masih bisa sholat, masih bisa makan, nah gitu. Kemudian nanti akan saya rekam dan diunggah di YouTube channel saya. Buat tanda bukti bahwa Mr. Agam sudah praktek atau Miss Dwi, Miss Vera sudah praktek itu sebagai tanda bukti dan akan saya putar lagi biasanya. Saya lihat-lihat lagi untuk dasar penilaian saya. Nah, kemudian the top 3 teachers wannabe akan mendapatkan trofi ya. Ya kalau nggak piala ya nanti saya beri apa sih giant check. You are the champion. Jadi semua hasil apa ya kerja keras Anda insya Allah saya hargai ya. Anda benar-benar fokus dan konsentrasi, benar-benar menyiapkannya dengan baik, ya pastinya akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. So do your best. Kemudian konsekuensi tidak hadir tanpa keterangan. Nah ini yang saya juga tidak suka. Anda tahu nomor WA saya, tahu grupnya juga ada, nggak hadir tanpa keterangan ya mohon maaf ya. Nilainya langsung C plus karena nggak hadir nggak ada tugasnya juga ngobrol. Gimana saya mau ngasih nilai ya sudah nilainya yang ini aja. Ini udah nilai baku bagi mereka-mereka yang masih perlu pencerahan. Oke. Dari slide ini adakah pertanyaan? Ada Miss, mau Yes, nanya. Untuk silakan. LKPD-nya itu, Mm-mm. LKPD itu boleh Yes. pakai Google Form nggak Miss? Nggak usah di print gitu. Kalau di RPP lagi, kalau di modul ajar Anda memang memakai apa namanya, what is it, cellphone ya nggak apa-apa, tetap aja nggak apa-apa, kan boleh. Saya kan untuk kurikulum Merdeka boleh memakai HP ya. Yang penting kalau nanti implementasinya di kelas.
kelas yang asli. Kelas ketika Anda ketemu para siswa yang lucu-lucu itu. Nah, itu benar-benar penggunaan HP Anda harus jaga. Benar-benar harus ada monitor, pantau. Karena kalau mereka pakai HP, bisa jadi yang mereka buka itu bukan materi kita gitu. Tapi ya itulah, Ke TikTok. ngegame lah apa. Pokoknya ini Anda mau pakai HP, mau pakai kertas ngeprint-ngeprint itu sesuai dengan modul ajar yang Anda kemarin tulis, yang sudah Anda presentasikan ke saya. Gitu ya. Sesuai itu. Oke. Okay. Oke, berarti nggak harus print Nggak cetak kan? harus, nggak harus. Sesuai saja, sesuai dengan modul ajar yang sudah Anda presentasikan ke saya kemarin. Nah, Oke, Miss. oke. Yang penting modul ajar terprint ya. Itu ya dasar saya ya. Oke, thank you Mr. Agam. Kita next. Nah, ini Miss, tanggal prakteknya. Oh iya, Mas Raka gimana? Mr. Raka. saya mau nanya, yang di print itu keseluruhan modul ajar atau LKPD-nya aja yang untuk muridnya itu, Miss? Oh, kalau untuk muridnya, ya ini beda ya. Di sini memang agak mungkin agak membingungkan. Di sini ada tulisan modul sama modul ajar. Kalau untuk siswa modulnya aja, modul itu LKPD. Kalau modul ajar itu RPP, rencana pelaksanaan pembelajarannya. Bedanya itu. Oke, Nah, Miss. oke ya. Ini ada Kalau makanya, kalau oke, di oke, oke. kalau di print semua, wah mahal Wah, ini. ya jangan. Nanti mereka tahu rahasia dapur kita, tapi mereka juga nggak mudeng kok. Ini apa Iya, lagi, nggak usah, nggak usah. Yang di print out iya. itu untuk saya saja. Oke, yang untuk saya, yang kemarin dikumpulkan dan saya revisi sama yang sudah direvisi. Nah, itu saja. Oke, Miss. Tadi Oke, juga saya sudah terima kasih. sudah menyampaikan yang Mr. Agam, misal di modul ajar Anda ini tidak memakai apa? Tidak tertulis guru membagikan modul, berarti boleh memakai HP. Oke, boleh Google Form itu kan berarti sudah sesuai ya, pokoknya intinya sesuai dengan modul ajar Anda. Oke, lanjut ya. Nah, ini tanggal-tanggalnya 8, 15, 22, 29, 6 sama 1 ujian akhir semester. Mungkin, tapi kayaknya nggak boleh ya. Kalau pas minggu tenang nggak boleh ya? Boleh. Boleh. Miss Indri boleh? Nggak boleh, Miss. Nggak boleh kan? Iya. Disterilkan. Nah, makanya saat ujian semester kan biasanya ada jadwal tuh, tetap ada jadwal sekali. Nah, ya itu untuk kita spare aja. Spare time-nya saat ujian semester, siapa tahu. Siapa tahu ada yang tiba-tiba berhalangan hadir. Tahun kemarin, mohon maaf, tahun kemarin ada yang kecelakaan. Ya, tahun kemarin ada kakak kelas Anda yang kecelakaan, jadi harusnya dia di hari itu presentasi nggak bisa, diundur lah. Kemudian ada teman Anda itu sekarang yang kurikulum merdeka ya di sono ya, kurikulum merdeka, kampus mengajar ya, apa sih? Apa sih itu? Magang ya? Nah itu, nah mungkin kapan datangnya lagi ya ke Indonesia itu. Itu nanti, oh ya bisa kita pertimbangkan lagi. Itu jangan nggak usah milih dulu sih ya. Sebaiknya ini untuk tanggal-tanggal ini yang untuk yang ready di Indonesia aja. Oke. Untuk tanggal ini ada pertanyaan tanggal. Nah ya, ini nanti kita bahas lebih lanjut deh. Lanjutkan. Nah ini penilaiannya. Biasanya yang nggak separah ini tuh indikator penilaiannya itu minimal deh, minimal banget sih kalau udah nggak, aduh ya minimal banget terpaksa banget sih saya tuh ngasih 6 loh, nggak yang ini banget sih, nggak sepelit itu juga. Ini kalau udah bener-bener aduh udah revisi nggak direvisi ya kan, udah diberi waktu untuk menyiapkan malah nggak nyiapin, nah itu ya terpaksa banget saya kasih 6. Tapi kalau dia memang sudah revisi tapi memang kemampuannya cuma segitu ya saya kasih 8 gitu. Jadi ini tergantung Anda-Anda sih. Tapi kalau sampai kurang 5 ini kayaknya aduh enggak deh. Semoga enggak ya. Sama sekali enggak ya. Jangan.
Oke, lanjut. Nah, ini penilaian selanjutnya adalah kegiatan pembelajarannya. Ya, yang pertama adalah kegiatan pembelajarannya harus sesuai dengan langkah-langkah saat praktek dengan modul ajar. Jadi sesuaiin. Di modul ajar setelah ini, itu gitu. Oke. Harus sesuai. Jadi yang benar-benar Anda ingat. Waduh, padahal udah tak gimana sih ini? Duh, bentar lagi. Kemudian perhatikan betul urutan langkah pembelajaran yang itu ya. Diingat, latihanlah di rumah depan kaca ya kan. Dicoba gitu. Urut, benar-benar harus urut. Sinteksnya harus jelas. Oke, kemudian guru menunjukkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, ini seperti kemarin Anda memberikan gambar-gambar thunder, gambar apa sih? Rainbow, aurora gitu. Oke. Itu kan Anda hubungkan dengan kehidupan nyata, ya kan? Kayak cultural shock, tema-tema yang kemarin itu kan kehidupan nyata yang dialami mereka sekarang, ya kan? Jangan sampai ya salah mengajarkan materi, terutama grammar. Jangan sampai salah. Ini bahaya. Anda salah sampai ke liang kubur nanti. Jauh nanti kan, impact-nya jauh banget ya. Benar-benar harus tahu materinya. Jangan sampai salah. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran ada pertanyaan? Tidak ya. Intinya ini sesuai dengan yang ada di modul ajar Anda. Kalau udah sesuai kegiatan pembelajarannya ya nilainya tadi oke lah. Ya, lanjut ya. Nah, ini tadi saya bilang kenapa Anda harus dress code-nya seperti ini, harus rapi, harus sesuai dengan guru ya, sesuai dengan kepribadian guru ya. Karena kan penampilan juga mempengaruhi ya kan. Jadi tolong ada kepribadian memesona. Besok walaupun ada masalah, tampilkanlah wajah yang ceria. Nggak ada, tapi jangan senyum-senyum ya, bahaya ya. Senyum aja, nggak usah senyum-senyum. Guru memberikan perhatian pada anak. Nah, besok pura-pura Mister Aga mendekati Mister Raka gitu. Kamu mana? Itu tuh penilaian kayak gitu tuh. Jadi Anda sebagai aktor besok dinilai tuh kepribadiannya. Guru menampilkan kesaksian busana. No, atasannya merah, bawahannya oranye. Aduh, Anda mau kampanye atau mau ini fashion show ya kan? Tolong. Guru menginspirasi dan memotivasi anak. Ya, Anda dengan memberikan apresiasi itu udah oke ya. Intinya benar-benar besok anggap teman-teman Anda ini tuh siswa Anda beneran gitu. Yang kedua adalah berwibawa. Guru bertutur kata yang santun dan artikulatif. Siapa tahu besok nggak pakai mic kan. Jadi tolong yang jelas suaranya ya. Jangan ketelen. Sampai yang belakang dengar gitu udah berarti berhasil Anda. Kemudian guru berperilaku yang mengayomi. Nah, ini maksudnya mengayomi itu ya biasanya sih kalau untuk ngajar anak SD ya. Anak SD itu kan. Mungkin kadang ada yang nangis, kadang itu ya mengayomi, lembut gitu kan. Tapi kayak gitu tuh karakter sih. Kalau saya suka yang berapi-api. Guru perkenalan diri yang tenang. Nah, biasanya kan nanti ada yang kalau teman-teman Anda besok jangan khawatir sih tenang semua kayaknya. Ini bukan ada yang apa namanya bandel gitu kan. Nggak mau ngerjain tugas, tetap tenang. Gimana caranya mereka harus ngerjain tugas ya. Guru berperilaku adil dan objektif. Nah, ini hubungannya sama penilaian ya. Jangan sampai oh dia ini ya dia pintar. Oke bener dia pintar. Tapi kan ada yang memang dia nggak pintar tapi sebenarnya mau berusaha gitu. Itu juga tetap Anda perhatikan. Kemudian tegas. Guru memberikan tanggapan kepada anak. Nah ini pas dia ngerjain mungkin ada kesulitan gitu sudah diajarin berkali-kali tetap nggak bisa ya sudah bisa Bapak ajarkan ya di luar di ruang guru misalnya gitu. Kemudian guru menampilkan rasa percaya diri. Nah, percaya diri itu sebenarnya karena jam terbang sih. Memang yang namanya berdiri di depan orang itu kan perlu ini ya.
juga perlu latihan gitu. Insya Allah nanti lama-lama juga nggak masalah kok. Jadi udah Anda ini aja percaya diri saja. Kemudian berbicara tegas. Tegas bukan berarti keras. Tapi kalau keras gitu jangan terlalu keras juga. Kemudian penuh panggilan jiwa, guru berpenampilan sigap. Wah, maksudnya satset dasdes kayak gitu ya. Guru menampilkan ekspresi antusias. Iya, senang dia dengan apa ketemu siswa gitu kan, senang kayak gitu. Semangatnya itu kelihatan kok kalau memang niat ngajar tuh kelihatan. Beda kalau aduh lemes-lemes ya gitu ya, bisa jadi karena tanggal tua atau ada masalah ya. Jadi aduh, guru tulus ikhlas memberikan bantuan kepada anak ya ini ya, walaupun dia tuh biasanya jahil, biasanya terlambat kalau masuk kelas, tapi tetap aja mereka adalah tanggung jawab kita untuk kita memberikan ilmu. Ya udah tetap aja kasih bantuan, kasih dia reward kalau memang dia benar kayak gitu. Selanjutnya adalah samapta, berpenampilan segar bugar. Nah, silahkan siapkan air minum, sarapan dulu agar nanti saat di kelas itu antusias, tegas, gitu, ceria. Nah, guru permainan ramah ya, boleh senyum tapi jangan senyum-senyum, beda nanti artinya. Kemudian guru suka menolong kepada anak, saya juga ini sebenarnya sama ya. Guru tulus ikhlas memberikan bantuan kepada anak. Ya nggak apa-apa. Menolong mungkin benar-benar dia nggak bisa kan ada. Ya tadi kan karena kita udah pembelajaran berdiferensiasi, jadi ada anak yang benar-benar tuh mau teksnya segampang apapun, tetap nggak bisa ya sudah. Sebisanya dia aja ya. Kita tolong aja dengan memberikan clue-clue kayak gitu, petunjuk buat dia. Kemudian guru berempati kepada anak. Nah, ini memiliki rasa ya mungkin dia nggak punya bolpen, Anda kasih deh, mungkin karena dia memang nggak mampu beli bolpen, nah itu juga bisa seperti itu ya. Next, maaf ini saya kecolongan lagi, saya kira bisa. Nah, saya kira sudah saya sudah masuk, ternyata udah habis toh. Udah saya paketkan lagi. Guru menyajikan pembelajaran memadukan materi ajar pedagogik, teknologi, dan pendekatan lain yang relevan. Dengan memakai PowerPoint, pakai Canva, audio, speaker, itu sudah teknologi ya. Apalagi nanti kalau Anda pakai live worksheet, ISL, mau pakai berbagai macam aplikasi, Quizzes, dan teman-temannya itu lebih bagus. Tapi dengan Canva, PPT itu udah nggak masalah buat saya. Udah oke. Sudah saya anggap Anda memakai teknologi. Begitu ya. Oh, I think that's all. Ada pertanyaan kah? Oke, Mbak Kaisya dan Mbak Gita. Boleh open cam loh. Ada yang mau ditanyakan? Kita mulai minggu depan. Nah, ini yang kita perlu sepakati hari ini adalah pembagian maju ujian praktek micro teaching-nya. Nah, itu mau teknisnya yang seperti apa? Mau yang kayak kemarin cepet-cepetan mengisi atau pakai urut nomor absen? Urut nomor absen. Atau apa? Undian. Yang penting besok tanggal 8 semuanya siap begitu. Tanggal 8 semuanya siap, diundi hari itu juga. Mau yang mana? Ada yang mau memberikan saran? Cepet-cepetan ngisi, Miss. Cepet-cepetan ngisi. Oke, satu. Cepet-cepetan ngisi. Oke, nanti saya bikin vote ya. Saya bikin vote aja di grup ya. Ada 3 tadi cara. For today, I think that's all. Selesai. Nanti akan saya kirim saja. Tidak terlalu lama, benar karena nanti jam 1 saya masih ada acara lagi. Aduh, begitu. So, please be ready. Sukses untuk semuanya. See you again on
8 June 2024. Yuk kita foto dulu. Boleh open cam? Oke. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, so you are anywhere. Semuanya di mana-mana ya ini.